Saya mendukung penuh usulan ini. Kajian ini saya terima, misalnya minimal 4, maksimalnya misalnya 7 atau 8. Itu otomatis district manager-nya akan tertata dengan baik. Dan yang jelas soal 4, 5, dan seterusnya kalau kita lihat dalam undang-undang pemilu di seluruh dunia ini memang soal kesepakatan politik aja. Soal rumus dan formula itu bisa menyesuaikan. Nah, saya menerima masukan ini yang nanti kita akan jadikan sebagai salah satu acuan terhadap simulasi yang dilakukan oleh KPU. Saya selaku Gubernur Maluku Utara mendukung penuh aspirasi dan keinginan dari 3 kursi menjadi 4 kursi. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kanda Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat datang di Kota Ternate. Yang kami hormati Ketua KPU Republik Indonesia. Selamat datang di Kota Ternate. Yang kami hormati Ibu Gubernur Maluku Utara yang sama-sama hadir bersama kita di malam hari ini. Yang saya hormati Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Maluku Utara, Kakak Helmi Umar Muksin, sebagai tindak lanjut dari forum grup diskusi 2 kali yang digelar oleh pimpinan partai politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan beberapa waktu yang lalu, telah melahirkan pokok-pokok pikiran dan sikap politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja sebagai pengantar, sebagai tuan rumah, mewakili Partai Nasdem sebagai tuan rumah. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Kakak Rifki Nizami Karsayuda. Yang saya hormati juga Ketua KPU RI, Bapak Muhammad Afifuddin. Dan yang Ibu Gubernur kita yang cantik ini, sudah berkenan hadir juga di tempat ini. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem. Yang cantik juga dong. Yang tidak kalah cantiknya juga ya. Dengan kehadiran 2 tokoh besar kita hari ini, ditemani oleh Ibu Gubernur. Saya pikir hari ini akan memuaskan apa yang kemudian kita diskusikan dalam beberapa hari ini. Secara singkat gambarannya saja Kakak Rifki, bahwa diskusi ini berawal dari pikiran dari teman-teman di Nasdem yang kemudian harus digagas bersama-sama dengan rekan-rekan politik, partai politik, pimpinan partai politik. Karena ini menyangkut dengan hajat politik berkaitan dengan soal revisi Undang-Undang Pemilu yang sementara lagi dibahas di Komisi 2 DPR RI, maka perlu juga partai-partai di daerah untuk merespon itu dengan memberikan masukan-masukan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan itu juga kemudian direspon secara serius oleh teman-teman dan juga dari rekan-rekan dari KPU, Bawaslu, KIPP, dan juga akademisi. Dari pertemuan itu kemudian kita lanjutkan lebih intensif lagi dengan membentuk semacam kaukus partai-partai politik untuk kemudian bagaimana menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang mempertimbangkan persoalan historis, geografis, kemudian persoalan sosiologi politis Maluku Utara, juga pertimbangan ekonomi, yang kemudian diboboti oleh rekan-rekan dari akademisi itu sebagai bentuk untuk memberikan kontribusi pikiran dalam bentuk usulan yang hari ini juga akan kita serahkan. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini yang tadi Kakak Sekwil sampaikan, sebetulnya ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan. Mudah-mudahan apa yang kita inisiasi, kita seriusi, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang manis bagi Maluku Utara. Tujuannya apa? Agar kemudian yang kita inginkan, keadilan representatif, keadilan distribusi bagi Maluku Utara itu dapat terjawab ketika nanti usulan kita ini bisa diakomodir. Nah, kesempatan yang baik dan luar biasa ini barangkali bisa akan menambah semarak diskusi kita kali ini. Tentu dengan kehadiran dari Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Ketua KPU RI. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, karena ini waktu, saya langsung serahkan kepada Kakak Molis Tapi-Tapi sebagai Ketua Tim. Dengan penyampaian pokok-pokok pikiran kami yang nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Tim Kaukus Partai Politik Maluku Utara. Dipersilakan.
izinkan saya untuk pertama mengucapkan selamat Hari Kartini, terutama kepada Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara. Ini momen pertama saya ada dalam satu forum dengan Ibu Gubernur. Selama ini saya lihat tuh di media sosial, dan ternyata malam ini jauh tercerahkan, jauh lebih indah dengan kehadiran Ibu Gubernur di forum ini. Nah, saya ingin mulai dulu terkait dengan apa sebenarnya yang ingin kita perjuangkan di sini. Nah, kita berada di forum ini itu dalam konteks ius constituendum atau hukum yang ingin dicita-citakan. Kita tidak bicara ius constitutum atau hukum positif yang saat ini berlaku. Karena kalau kita berpegang pada undang-undang yang ada saat ini, buat apa kita diskusi? Jadi itu dulu yang perlu di framing ya. Jadi kalau sudah bicara aturan ya memang asas normatif legalitas itu berlaku, tapi kita ingin mendekonstruksi pengaturan yang ada dalam undang-undang pemilu. Karena bagi saya secara personal, penentuan dapil dan jumlah suara yang ada saat ini belum mencerminkan keadilan teritorial. Bapak Ibu bayangkan, Maluku Utara itu dari Morotai ke Taliabu, itu luas wilayahnya sama Banten ke Madura. Baru jumlah kursinya hanya 3, dapilnya hanya 1. Di mana rasionalitasnya Bapak Ibu? Coba kita perjuangkan ini dulu. Tidak rasional, bayangkan 3 anggota DPR harus menempuh perjalanan dari Morotai ke Taliabu. Silakan Bapak Ibu hadapi ombak yang tinggi di Maluku Utara, cuaca dan lain sebagainya yang tiap tahun itu memakan korban jiwa. Ini saja sudah tidak fair. Kemudian yang perlu saya jelaskan bahwa peta geografis itu membentuk realitas. Geografi mencerminkan jiwa sebuah bangsa. Ini yang perlu dikemukakan. Padahal negara kita ini adalah negara kepulauan dengan wawasan Nusantara. Tetapi undang-undangnya, terutama dasar kepemiluannya itu tidak mencerminkan semangat negara kepulauan. Saya ingin mengatakan begini, kita tidak akan mempermasalahkan kepentingan Maluku Utara kalau anggota DPD kita 4 orang ini punya kewenangan yang efektif di parlemen. Tapi kan faktanya DPD ini kan hanya dekorasi konstitusional. Jadi begini, pertimbangan yuridis konstitusional begini, pengaturan mengenai dapil dan jumlah kursi itu kalau kita mengakomodir Maluku Utara itu tidak perlu merubah undang-undang dasar. Yang diubah itu hanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilunya di undang-undang pemilu. Jadi prinsip kesetaraan suara itu tidak adil. Prinsip kesetaraan suara ini kalau di pemilihan presiden, one man, one vote, one values. Kalau bicara tentang lembaga parlemen, seharusnya dipertimbangkan itu juga demografis, geografis, dan fungsionalitas dari sebuah daerah. Bagaimana kontribusi daerah itu kepada pendapatan negara misalkan, dan kontribusi sejarah daerah tersebut kepada negara. Nah, malah yang terjadi ini sebaliknya. Di DPR RI tidak mengenal distribusi dukungan suara semangatnya di Pilpres, tapi di Pileg itu tidak mengenal konstruksi dukungan suara minimal. Dalam konteks ini maksudnya kan filosofinya itu sudah ada sebenarnya di Pilpres. Gubernur, Ibu Shirley, Mbak Mohis Tapi dan seluruh Ibu Ketua, seluruh hadirin dari partai, akademisi dan juga dari tokoh masyarakat, tokoh muda di Maluku Utara. Bahasanya Bang Rifki diantar ke kantor KPU, sekarang kita antar Bang Rifki ke sini. Jadi beban sementara kita kasih dulu ke Bang Rifki. Apa yang disampaikan Pak Dr. Gunawan tadi ya, mewakili Kaukus teman-teman sekalian, kita langsung saja biar nggak terlalu lama karena saya memahami ini sebagai aspirasi yang disampaikan. Aspirasi nanti kita bisa lakukan simulasi-simulasi karena tidak hanya di Maluku Utara aspirasi-aspirasi seperti ini, sebagaimana kita tahu bahwa undang-undang pemilu dalam proses revisi tentu banyak masukan, banyak usulan. Yang paling atau diantara yang paling seksi, yang paling menonjol itu soal alokasi kursi, pendapilan. Banyak sekali orang WA ke saya menanyakan benar ini dapil mau dirubah dan seterusnya dan seterusnya. Yang bisa jawab sementara masih Bang Rifki. Kenapa? Karena perubahan undang-undang ini sekarang sedang diprosesnya ada di DPR dan pemerintah. Pada saatnya kami ini sedang menyiapkan simulasi-simulasi atas prinsip-prinsip proporsionalitas kursi, alokasi kursi. Apalagi kalau kita mengacu putusan MK 80,
Tadi disitir soal kesetaraan suara, itu juga dibayangkan seperti bagaimana negara kepulauan seperti ini juga tidak didekati secara daratan gitulah. Kita masih enak sebenarnya dengan siklus tiga waktu yang kita punya, hanya barat, timur, tengah gitu. Nah ini karena tadi menyebutkan soal luas daerah yang digambarkan seperti Banten, Madura, saya baru ketemu KPU Rusia. Mereka punya 11 masa waktu dan luasnya 9 kali kita. Tapi jumlah pemilihnya cuma 111 juta, separuh dari kita lah. Artinya pertimbangan tadi masuk akal. Sebagaimana sekarang juga, kan kalau kita melihat jumlah pemilih di masing-masing provinsi beda-beda, tetapi prinsip underrepresented, upper represented itu ada semua. Dan ini nggak bisa parsial kita lakukan pembahasan sebagaimana dulu ketika 2017 kita membahas alokasi kursi untuk Undang-Undang 7, ini perdebatan juga begitu, provinsi atau daerah mana yang mau kita tambah dan seterusnya. Nah saya menerima masukan ini yang nanti kita akan jadikan sebagai salah satu acuan terhadap simulasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi sekali lagi konteks untuk aturan dan kemudian sistem dan segala hal berkaitan dengan dinamika pemilu undang-undangnya kita sedang tunggu. Kalau KPU ini kan tiba undang-undang itu sudah punya apa, kita harus tindak lanjutkan begitu. Ini yang menjadi perdebatan sekarang soal Undang-Undang 7 ini mau dibahas sendiri atau bareng dengan Undang-Undang Pilkada. Kalau Ibu Gubernur ataupun kepala daerah yang lain biasanya bertanyanya kapan pilkadanya, kan begitu. Ya kita juga tetap nggak bisa jawab. Tetapi bahwa aspirasi semacam ini juga kami dapatkan dari banyak daerah lain untuk kemudian kami simulasikan. Karena ada daerah-daerah yang kalau kita hitung jumlah orang, jumlah pemilihnya, itu ya kursinya berlebih ada, kursinya berkurang ada. Dan itu kalau muncul secara parsial sekarang, seakan-akan KPU ini punya agenda, padahal kita sedang melakukan kajian-kajian berdasarkan prinsip-prinsip dalam teori-teori pemilu, teori-teori konversi suara yang tadi disebutkan one vote, one value, itu pasti menjadi prinsip kita. Pada intinya pertemuan ini menurut saya sudah sangat baik, sudah luar biasa di tengah-tengah situasi yang mendadak kita datang. Ini berkahnya Ketua Komisi 2 juga, ini sahabat lama kita, sama-sama aktivis kita. Kalau aktivis itu kan banyak ilmunya kita ini kan. Berangkat kita, ya akhirnya ketemuan ini. Karena berangkat teman-teman jadi kumpul seperti ini. Kalau cuma saya pasti nggak ada pertemuan ini kayaknya. Saya kira itu, terima kasih. Ini kami terima, nanti kami pelajari sebagai masukan resmi juga. Dan insya Allah yang terbaik lah yang kita akan rumuskan bersama-sama. Iya, demikian penyampaian dari Ketua KPU dan insya Allah akan diproses karena ini barang sudah dong terima, sehingga kita akan mengawalnya ke depan nanti. Kakak Rifki mungkin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hadir pada malam ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya hormat semua dengan seluruh senior dan teman-teman semua. Pertama, saya berterima kasih karena malam ini kita bisa bersilaturahmi. Saya nggak sengaja WA-WAan dengan Bang Ahim, kemudian saya lapor kepada beliau, karena kalau nggak lapor nanti dikira agenda terselubung. Padahal sebagai fungsionaris dan kader partai itu harus lapor diri, keberadaan kita di mana, lalu beliau membalasnya dengan cepat, kalau berkenan kita adakan forum malam ini. Saya bilang saya bersedia, sebagai bagian yang pertama tentu silaturahmi. Ini udah habis bulan Syawal ya Pak. Tapi izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Tadi saya sudah jelaskan makna aidin wal faizin sama Bu Gub. Sudah saya kasih tausiah 10 menit tadi Bu Gub di kantor KPU. Yang kedua saya ingin sampaikan terkait dengan perkembangan Prolegnas 2026, terutama terkait dengan tugas kami di Komisi 2 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu itu sampai dengan saat ini masih dalam proses pematangan penyusunan daftar inventarisir masalah. Dan kami sudah menugaskan kepada Badan Keahlian DPR untuk melakukan kajian yang komprehensif.
Kalau kita berkaca dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu undang-undang yang paling banyak dimohonkan di Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sejak dia dilahirkan sampai dengan detik ini, itu sudah ada 179 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tahun 2026 ini yang running di Mahkamah Konstitusi itu sudah lebih dari 10 permohonan. Jadi kalau kita tambahin 179 tambah 10 sudah hampir 190 permohonan. Volumenya sangat tinggi. Kendati dari 179 itu yang dikabulkan sebagian dan atau sepenuhnya hanya 22 permohonan. Nah, karena itu kami sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan Presiden tentu tidak ingin kualitas legislasi kami itu di judicial review terus. Apalagi kalau dibatalin terus. Itu tentu menggerus bukan hanya marwah, tapi juga kualitas kami sebagai pembentuk undang-undang. Maka akhir tahun ini pemerintah harus membentuk tim seleksi dan DPR harus nanti melakukan fit and proper terhadap mereka. Ya kalau nanti undang-undangnya belum selesai, dirubah, ya kita pakai undang-undang yang ada. Saya masuk pada materi aspirasi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam undang-undang pemilu itu menegaskan norma terkait dengan penataan dapil. Yang dimaksud dapil itu sendiri juga diatur dalam undang-undang pemilu. Kemudian jumlah kursi minimal dan maksimal itu diatur dalam undang-undang pemilu. Tetapi teknis pembagian dapil dan jumlah kursinya itu diatur di dalam lampiran undang-undang pemilu. Dalam hal ini adalah lampiran nomor 3 dan 4 Romawi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 itu dinyatakan inkonstitusional. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi diminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekayasa ulang terhadap dapil dan jumlah kursi. Sehingga diskusi ini relevan karena pasti diutak-atik urusan dapil dan jumlah kursi ini. Nah, tinggal nanti kita akan menentukan normanya di mana. Apakah kita tempelkan di dalam lampiran undang-undang? Kalau ditempelkan di lampiran undang-undang, mau nggak mau pembahasannya nanti di DPR bersama pemerintah. Tapi kalau nanti kita cukup memaknai putusan MK itu dalam bentuk peraturan KPU, tentu setelah undang-undangnya direvisi, ya kan? Karena PKPU nggak mungkin keluar tanpa merujuk undang-undang. Apa rujukannya? Ya minimal kursi itu di undang-undang, maksimal kursi di undang-undang, ya kan? Kendati nanti ditentukannya di PKPU, PKPU itu ujung-ujungnya tetap juga wajib dikonsultasikan kepada Komisi 2 DPR RI. Jadi posisi kami sangat berterima kasih atas aspirasi ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk melakukan penataan dapil dan jumlah kursi parlemen kita terutama di tingkat nasional itu bukan hanya amanah dari putusan MK, tetapi juga kalau kita melakukan studi komparasi dengan berbagai macam negara di dunia, hal itu nampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Putusan MK itu bunyinya kira-kira seperti ini. Pembentuk undang-undang diminta untuk melakukan penyederhanaan terhadap distrik magnitude. Distrik magnitude itu artinya apa? Bahasa sederhananya. Antara anggota DPR sebagai perwakilan dari pemilih, itu jaraknya nggak boleh terlalu jauh dengan konstituennya. Maka cara untuk membenahi distrik magnitude itu hanya ada dua cara sebetulnya secara alamiah. Yang pertama menambah jumlah kursi dengan tidak melakukan perubahan dapil. Maluku Utara misalnya dapilnya tetap seluruh provinsi Maluku Utara kursinya sekarang 3 jadi 4 misalnya. Atau lebih dari 4. Maka secara otomatis nanti anggota DPR RI yang terpilih 2029 itu harusnya proporsionalitas suaranya itu lebih dekat sama rakyatnya. Harapannya kan gitu. Semakin banyak perwakilannya, maka semakin banyak proporsionalitas suara dengan rakyatnya.
Ya pada ujungnya kita ingin memberikan bobot terhadap kualitas demokrasi atau kedaulatan rakyat kita. Sebagaimana amanah pasal 1 ayat 2 dari konstitusi kita. Nah, yang kedua, cara untuk kita membenahi distrik magnitude itu adalah jumlah kursinya tetap, terutama dapil-dapil gemuk, ya. Tapi kemudian dapilnya dibelah. Contoh Kabupaten Bogor, itu kan pemilihnya berapa juta itu, Pak? Jumlah kursinya maksimal 10. Jumlah kursinya maksimal 10. Kalau kita bagi proporsionalitas berdasarkan penduduk ya, di luar rumus tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat kita, itu juga mengalami disproporsionalitas. Nah, agar distrik magnitude-nya itu tertata dengan baik, Kabupaten Bogor belah 2. Otomatis kemudian perwakilannya menjadi harusnya lebih dekat dengan konstituen dan pemilih. Itu satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan itu amanah kepada kami untuk melakukan pembenahan distrik magnitude yang secara teknis pasti akan berpengaruh terhadap utak-atik dapil dan jumlah kursi. Tadi saya bicara informal dengan Pak Ketua KPU, dengan Bu Gubernur. Kalau kita melakukan perbandingan jumlah anggota parlemen nasional kita dengan negara-negara lain di dunia ini, memang kita sekarang sedang mengalami disproporsionalitas keterwakilan di parlemen kita. Malaysia itu jumlah anggota parlemennya 222 orang. Jumlah penduduknya Malaysia sekarang 34 juta. Kita 580, jumlah penduduk kita 285 juta. Ini bukan pemilih, penduduk. Karena kalau pemilih itu untuk teknis kepemiluan, tapi kalau penduduk itu dasar legitimasi kedaulatan rakyat, ya kan? Walaupun dia nggak milih, ya kita harus tetap bela, wakilin. Anak-anak bayi yang belum memilih, itu kan tetap kewajiban kita untuk kita pikirin dan kita urus. Walaupun dia nggak milih kita memang mengalami disproporsionalitas. Nah, kita memang harus menggunakan rumus tertentu yang lebih berpihak kepada bukan hanya daerah yang memiliki penduduk atau pemilih yang banyak. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa penataan dapil dan jumlah kursi di DPR RI ke depan itu juga harus memperhatikan Indonesia yang berkebenekaan, Indonesia yang berkemajemukan, Indonesia yang memang jumlah penduduknya tidak proporsional dari dulu sampai sekarang. Jumlah penduduk kita ini kan 55% di Jawa, 21% di Sumatera. Jadi kalau Jawa sama Sumatera tuh perwakilannya tuh di DPR RI itu kompak, saya dan kita semua di luar itu kita menjadi nggak berdaya apa-apa untuk melakukan proses negosiasi politik dan akselerasi pembangunan. Ada pikiran yang lain terakhir sebelum saya tutup. Kita sejak amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar kita tahun 99 sampai 2001 itu kan melahirkan soft bicameral system. Kita punya DPR pada satu pihak, tapi kita juga punya DPD pada pihak yang lain. Kendati DPD yang awalnya ingin nyontoh Senat di berbagai negara, itu kewenangannya tidak seimbang dengan DPR. Maka dari itu kita sering menyebut DPD itu soft power, DPR-nya hard power. Karena mencaplok konsep Senat, maka DPD itu kan tidak peduli berapa jumlah penduduknya, keterwakilannya sama, kita putuskan 4. Walaupun jumlah 4 ini sebetulnya adalah putusan yang ada di undang-undang, bukan di undang-undang dasar. Karena di undang-undang dasar hanya disebutkan jumlah anggota DPD RI tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah anggota DPR RI. Jadi yang dibatasi itu batas atas, bukan batas bawah. Lalu kita ambil contoh dapil-dapil kecil seperti Maluku Utara, Papua, yang jumlah anggota DPR-nya cuma 3, jumlah anggota DPD-nya 4. 4 tapi soft power, 3 dengan hard power. Ini juga jadi pikiran kami. Sementara biaya negara tuh sama. Hak-hak DPR dan DPD itu sama persis. Bedanya kalau anggota DPR dipotong partai. Anggota DPD nggak pernah dipotong partai karena nggak ada partainya. Tapi hak-hak keprotokolean, keuangan, uang reses, semuanya sama antara DPD dan DPR. Nggak ada bedanya. Nah karena itu kami di Komisi 2 juga sedang berdiskusi. Apakah bisa kita balik aja, DPR-nya harus lebih banyak daripada jumlah anggota DPD. Dengan asumsi ini soal kebermanfaatan. Karena kalau perwakilan DPR-nya lebih banyak di provinsi itu,
dibanding DPD-nya, mudah-mudahan kebermanfaatannya itu bisa lebih besar untuk membantu kawan-kawan yang ada di DPRD Provinsi, Ibu Gubernur, kawan-kawan di DPRD Kabupaten Kota dengan Pak Bupati dan Wali Kota, untuk kita mendorong agar sebanyak mungkin alokasi pembangunan nasional itu dicurahkan ke provinsi, kabupaten, kota tersebut. Nah, kira-kira itu gambaran-gambarannya. Jadi dengan segala hormat, kajian ini saya terima dan secara pribadi, karena saya nggak boleh mengatasnamakan ini sikap komisi, apalagi gambaran tentang hasil legislasi karena masih berproses, secara pribadi saya mendukung penuh usulan ini. Saya juga berasal dari dapil yang disproporsional. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam hari ini itu nanti berujung pada kesamaan pikiran dan pandangan kita di DPR dan pemerintah. Kalau boleh saya saran, mohon izin kepada seluruh pimpinan partai politik di Provinsi Maluku Utara, tolong lakukan komunikasi politik dengan seluruh ketua umum partai politiknya masing-masing. Terutama kawan-kawan yang ada di DPR, partai-partai yang ada di DPR, agar nanti suara Maluku Utara ini menjadi cerminan juga dalam pandangan fraksi. Bahwa kita butuh kursi minimal itu jangan 3 lagi. Dalam rangka kita melakukan penataan distrik magnitude yang ada di Indonesia. Kalau itu udah kita benahi, Maluku Utara otomatis ikut naik. Belum lagi kalau kita pakai rumus penataan dapilnya. Ini baru rumus umum, dari 3 kita naikin. Misalnya minimal 4, maksimalnya misalnya 7 atau 8. Itu otomatis distrik magnitude-nya akan tertata dengan baik, tidak seperti sekarang. Dan yang jelas soal 4, 5 dan seterusnya, kalau kita lihat dalam undang-undang pemilu di seluruh dunia ini memang soal kesepakatan politik aja. Soal rumus dan formula itu bisa menyesuaikan. Ketua KPU dan Ketua Komisi 2, adakah di KPU mensimulasikan ataukah di Komisi 2 adakah ruang dalam hal pembahasan yang mengarah pada sistem elektronik? Sistem apa? Sistem apa? Kita sudah punya pengalaman, itu sudah menjadi fakta empiris bahwa pemilihan yang konvensional kita lakukan ini sangat brutal. Ada pergeseran kultur yang sangat brengsek. Kompetitor, apakah itu dia partai politik atau anggota DPR, calon anggota DPR maupun kepala daerah, menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam merebut kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu kemudian, apakah sekali lagi kita telah membahas lebih dalam tentang efisiensi dan efektif dari sebuah penyelenggaraan pemilu. Efektif dalam hal waktu dan efisien dalam pembiayaan dan pemilu. Terima kasih. Jadi supaya jangan tercecer, saya langsung sampaikan bahwa kesepakatan di forum regional yang dituangkan dalam Piagam Ternate Daerah Otonom Baru di Maluku Utara, Majelis Kami Wilayah Maluku Utara itu menetapkan sejumlah orang yang tertuang dalam surat keputusan. Karena ini itu DOB ya? Ya. Karena itu konkretnya Ketua Komisi 2 yang janji pada kami pada saat itu rencana akan mengeluarkan 2 peraturan pemerintah. Sampai saat ini kita tidak dengar lagi apakah moratorium itu menghabisi kita atau kompromi dengan kita untuk tuntutan masyarakat Maluku Utara. Nah, karena DOB juga representasi suara untuk DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara. Yang kedua, soal keinginan masyarakat Maluku Utara, yakni Provinsi Kepulauan dari tahun 2006, berarti sekarang 2026, 20 tahun yang lalu, disepakati oleh pemerintah daerah melalui gubernur masing-masing, waktu itu 8, sekarang sudah jadi 12. Itu menurut pendapat Ahmad Doli Kurnia yang pada saat silaturahmi katanya masuk di prolegnas. Kebetulan Ketua Komisi 2 ada, maka saya tanyakan, benarkah itu sudah masuk di prolegnas atau tidak? Nah, 2 ini yang menjadi tambahan dari kami. Iya. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Sohibul Hajat Nasdem Provinsi Maluku Utara yang menginisiasi sebuah gagasan restorasi. Berapa kali kita berdiskusi, Kakak Rifki dan sahabat Afif. Dan malam ini dokumennya telah disampaikan. Dari penjelasan
Ketua Komisi 2 itu sejatinya memberi ruang atas partisipasi publik yang besar, yang luas terhadap revisi Undang-Undang Pemilu ini. Karena itu saya kira semuanya bergantung pada kita yang ada di sini. Seberapa jauh konstruksi argumentasi kita yang kokoh dan rasional itu yang menjadi dasar terhadap penentuan atas jumlah kursi itu. Contoh misalkan dalam Undang-Undang Pemilu itu kan ada 7 prinsip Pak Afif, bahwa kesetaraan nilai suara itu yang selama ini menurut kami adalah didefinisikan sebagai jumlah penduduk atau jumlah pemilih. Jadi satu orang punya satu suara, tetapi one value itu yang tidak terjelaskan secara value-nya apa nilainya. Nah karena itu ada aspek integralitas wilayah sebagai prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu itu, yang tadi disimulasikan oleh Pak Gunawan bahwa jarak antara Morotai dan Taliabu itu setara dengan jarak antara Banten dan Madura. Itu kan kalau jarak Banten-Madura 543 km. Kalau Morotai Taliabu 629 km. Itu jarak wilayahnya. Artinya dengan jarak yang panjang ini 306 kursi itu berada dari Banten sampai Jawa Timur. Sementara Maluku Utara 629 km itu hanya diwakili oleh 3 kursi. Ini sebenarnya menurut kami adalah angka 543 km dengan 629, 543 km diwakili 306 kursi di DPR RI, sementara 629 km diwakili 3 kursi di DPR RI. Ini sebenarnya 1%. Yang pertama soal RPP terkait dengan dasar pengajuan daerah otonomi baru, itu seluruh kementerian sudah menyelesaikan dan naskahnya sudah ada, tapi Pak Presiden belum tanda tangan. Urusan ini jujur saya nggak punya nomor Pak Presiden. Saya nggak bisa nanya ke Pak Presiden. Nanti kalau bisa yang memungkinkan bertanya ke Pak Presiden lah, tanya kapan. Kalau itu nanti selesai RPP-nya baru kita bahas satu persatu. Jadi Adinda pada posisi yang juga menunggu. Ya, kita sama-sama menunggu. Tapi running dan pemerintah sudah mempresentasikan draft finalnya ke Komisi 2. Dan kami menganggap draft final itu sudah memberikan formula yang cukup untuk kita membuka ruang bagi aspirasi-aspirasi yang ada. Terkait dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan, itu sudah dibentuk pansusnya. Saya sendiri anggota pansus rancangan undang-undang daerah kepulauan, yang kalau kita bicara provinsi ada 8 provinsi kalau nggak salah di Indonesia. Ini titik beratnya adalah pada bagaimana kita memberikan keadilan, terutama terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah bagi daerah-daerah kepulauan. Formula dana alokasi umum itu kan hanya memperhatikan 2 hal. Satu, jumlah penduduk, dan yang kedua luas wilayah daratan. Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah yang lain yang jumlah lautnya di atas 90% itu merasa kemudian tidak mendapat formula yang adil. Nah, DPR sudah menginisiasi dan sudah membentuk pansus. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan undang-undangnya. Iya Bang, kalau soal elektronik kita masukkan ide itu sekarang. Tinggal kita mau full elektronik atau nanti pada pengembangan elektronik pada wilayah mana. Kita memang memimpikan juga. Kan ada anekdot di tempat kita ini. Katanya kalau di Amerika itu setelah pemilu maksimal 3 jam sudah tahu hasilnya. Karena tinggal tunggu rekap elektronik. Kalau di Korea, tempat di mana Ibu Gub suka nonton drama-drama Korea itu pemilihannya maksimal 6 jam. Resultnya, hasilnya secara nasional sudah bisa kita tentukan. Kalau di Indonesia sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Terima kasih. Shalom. Suatu kebanggaan buat kita semua bisa duduk di sini, berdiskusi, mereka bisa menyampaikan, para perwakilan partai se-Maluku Utara bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Ketua Komisi 2 DPR RI dan Ketua KPU RI. Ini momen yang langka bisa bertemu langsung dan menyampaikan aspirasi langsung di Maluku Utara.
Tadi semua sudah menyampaikan aspirasinya. Pada intinya semuanya hampir sama dan sudah direspon baik oleh Ketua KPU RI untuk mendukung dan dari Ketua Komisi 2 DPR RI pun untuk mendukung. Saya mungkin hanya mengsummary dan menambahkan sedikit seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para akademisi bahwa pada dasarnya yang kita minta adalah keadilan representasi. Dan dengan jumlah penduduk yang hampir 1,4 juta, jika dibagi dengan 3 mungkin sekitar berapa? 460.000. Kata ChatGPT, rata-rata kursi di Indonesia itu mungkin 350.000 sampai 400 ya. Jadi kalau misalnya 1,4 juta dibagi dengan 4 pun masih masuk di 350. Kemudian sudah didiskusikan tentang ada wilayah kepulauan, kita 900-an pulau yang berpenduduk, infonya 80-an, medan yang sangat berat dan tidak pernah diperhitungkan di DAU, tidak pernah diperhitungkan di perwakilan suara. Padahal tantangannya nyata dan dari kepulauan itulah kekayaan alam itu ada sebenarnya. Maluku Utara ini strategis tapi tidak pernah ada dekat dengan ruang-ruang pengambilan keputusan. Semua juga tahu bahwa Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, 2 digit kepala 3, 34% year on year. Semua mengeluh tidak ada pemerataan karena tidak ada konektivitas, selalu isu yang sama, jalan, jembatan tidak terkoneksi dengan baik dari provinsi dibentuk sampai dengan hari ini. Ditambah lagi keterbatasan fiskal karena ada pemotongan DAU, pemotongan DBH, membuat konektivitas itu menjadi lebih sulit lagi untuk terkoneksi. Tanpa konektivitas tidak ada pemerataan sehingga pertumbuhan ekonomi itu hanya menjadi angka yang dinikmati oleh sekelompok orang. Tadi Pak Ketua Komisi 2 sudah mention tentang distant magnitude. Jadi dari secara magnitude atau apa? Kekuatan ya, dampak ya. Dari secara kekuatan sebenarnya Maluku Utara ini sangat strategis dari sisi ekonomi, dari sisi geografis, punya besar potensi untuk future industry di Maluku Utara. Tetapi kemudian 3 kursi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman saya menjadi gubernur selama 1,5 tahun, ketika kita tidak memiliki keterwakilan di komisi tertentu, maka sulit untuk memperjuangkan aspirasi kita di bidang tersebut. Kita masih bersyukur masih ada keterwakilan di komisi 5 dari Maluku Utara karena itu salah satu sektor yang sangat krusial yang sangat diperlukan oleh kita. Maluku Utara. Tetapi apapun pembahasan kita malam ini dan nanti ke depan, intinya hanya tentang political will, kesepakatan politik. Hitung-hitungan kan tinggal pilih formula mana yang mau dipilih. Jadi kami menitipkan Maluku Utara, aspirasi Maluku Utara kepada Ketua Komisi 2, Ketua KPU untuk dibawa pulang ke Jakarta dan semoga dari 3 menjadi 4 itu bukan hanya mimpi kami tapi bisa direalisasi pada pemilu 2029 nanti. Saya selaku Gubernur Maluku Utara mendukung penuh aspirasi dan keinginan dari 3 kursi menjadi 4 kursi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kaupus Malut ini Parpol itu akan meminta rekomendasi Pemda Pemprov untuk menyampaikan semua ke Komisi 2 sebagai kelengkapan administrasi. Dukungan-dukungan itu penting.